Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ, bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kali ini saya akan menyampaikan tentang profesi. Profesi itu artinya kenabian atau orang sekarang sering menyebut prophetik atau profesi ya. Itu roh pewahyuan kenabian. Saudara-saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kita tahu bahwa seseorang mempunyai profesi, mempunyai wahyu kenabian itu hanya untuk orang penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Artinya, tidak ada Allah lain. Tidak ada Bapa, tidak ada Bapa Anak Roh Kudus, tidak ada Bapa dalam nama Yesus, Bapa besar, Bapa kecil, tidak ada. Allah, Tuhan Allah satu-satunya ya Yesus Kristus, tok, nggak pakai muter-muter. Orang yang meyakini itu ya dalam jika Anda dipilih oleh Allah, maka Anda bisa mempunyai karunia kenabian atau profesi ya. Saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya 18 Mei 2018, ini belum 4 tahun ya. Saya adalah memberitakan tidak pernah bergeser, yaitu back to the Bible ya, kembali ke Alkitab. Allah itu esa artinya satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inti dari profesi ini, jadi penjelasan tentang kenabian ini adalah orang atau kebebasan seseorang di dalam beragama itu sudah di atas gereja ya. Freedom above the church, nanti akan sampai freedom above the law. Sekarang ini akan menuju freedom above the church ya. Kebebasan di atas gereja, nanti freedom above the law, kebebasan di atas hukum, tapi itu nanti. Sekarang profetik yang akan saya sampaikan adalah kebebasan di atas gereja. Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Hanya berlaku kepada kita yang percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Mustahil pikiran kita dibuka mengerti kitab suci kalau kita menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, umat Nasrani dan umat Nasrani penyembah Allah 3 biji. Biji Bapa, biji Anak, biji Roh Kudus ya. Maupun di luar Kristen, umat di luar Kristen mustahil bisa paham kebenaran Alkitab ya. Sebab dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Nomor 1, Yesus diutus Allah tapi bukan utusan. Nggak mungkin Anda bisa paham ini ya. Yesaya 63 ayat 8 dan 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang menyelamatkan. Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Jadi antara yang mengutus dan yang diutus sama. Yang mengutus itu Allah, namanya Yesus. Yang diutus jadi manusia, namanya Yesus juga. Yesus yang Allah, mengutus Yesus fisik. Kok nggak paham, Pak? Sudah tahu. Kalau Anda mulai paham, artinya Anda mulai menjalankan profetik kenabian ini ya. Nomor 2, ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, Lukas 1 ayat 31, di surga ada Allah namanya Yesus juga. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 12. Pusing nggak paham? Makanya imani, nanti akan Anda melaksanakan wahyu-wahyu kenabian ini ya. Nomor 3, ketika Yesus menjadi manusia umur 1-29 tahun, Yesus adalah setara Allah. Filipi 2 ayat 6, semua malaikat sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Nomor 4, ketika Yesus melayani umur 30-33 tahun, Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Dan Yesus perlu dikuatkan oleh malaikat. Lukas 22 ayat
43. Nomor 5. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, roh di surga. Yohanes 16 ayat 25. Sebab ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, Lukas 1 ayat 31, di surga ada Allah yang namanya Yesus juga. Yohanes 17 ayat 12. Nomor 6. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa finish, ya. Yesus kembali menjadi firman, Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah, firman adalah Allah, kembali seperti dulu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada firman bersama-sama dengan Allah. Nomor 7, yang masih tidak bisa move on, mengira di surga ada Bapa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Iblis yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 8, Yesus dikubur lalu dibangkitkan Allah. Kisah 2 ayat 32. Tetapi Yesus juga bisa bangkit sendiri, mengambil kembali nyawanya. Yohanes 10 ayat 18. Sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. Nomor 9. Yesus dilahirkan oleh wanita, tetapi bukan ciptaan, justru Yesus adalah sang pencipta itu. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. 10. Yang mati itu Yesus manusia. Yang mati disalib itu Yesus manusia. Efesus 2 ayat 15. Yang bangkit itu Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Roma 14 ayat 9. Kisah 2 ayat 36. Nomor 11. Yesus yang Tuhan, yang Kristus, yang Roh itu menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan dia hidup. Kisah 1 ayat 3. Nomor 12. Tuhan Allah tidak pernah ganti dari sejak dahulu kala sampai sekarang, sampai selamanya. Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. 13. Di perjanjian lama sudah ada juru selamat, sudah ada penebus. Yesaya 63 ayat 8, ayat 9 dan 16. Juru selamat dan penebus ini tidak perlu disalib, tetapi menyelamatkan dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Nomor 14. Di surga satu-satunya Allah adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Tidak pernah ada Bapa di surga. Wahyu 4 ayat 2. Baik Bapak Ibu Saudara, tanda dari profesi, ya, tanda dari wahyu kenabian ini adalah semua orang sekarang freedom, kebebasan itu above the church, di atas gereja. Gereja tidak bisa lagi, ya. Gereja itu tidak bisa lagi menekan jemaatnya untuk udah kamu ikutin ajaran gereja. Percuma kamu beribadah kepadaku, ajaranmu adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Markus 7 ayat 7 dan 8. Ya, sepertinya kamu rajin beribadah tapi tanpa pengertian yang benar, lalu kamu mendirikan kebenaran sendiri, menolak takluk kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. Ya, gereja Katolik misalnya tidak bisa lagi Anda menekan-nekan jemaatmu, suruh demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, suruh cium-cium patung, ya, suruh apapun juga. Ritual-ritual gerejamu sudah tidak bisa lagi, sebab the freedom above the church. Anda yang Protestan tidak bisa lagi Anda mendoktrin jemaat, ya, Bapa dalam nama Yesus, Allah itu Tritunggal, 3 pribadi dalam satu, 3 istri dalam satu rumah, 3 orang dalam satu mobil. Allah itu pribadi, Allah itu kesatuan, udah tidak bisa lagi, sebab the freedom above the church. Jemaat sudah bebas untuk melaksanakan keimanannya, ya. Semua jemaat akan back to the Bible. Ngapain kita dipaksa-paksa gereja suruh mengakui Allah Tritunggal? Tidak bisa lagi, aku bebas sekarang. Kita ini bebas. Wahai jemaat, sekarang kita bebas. Kita mau beribadah, bebas. Jangan mau lagi ditekan-tekan oleh doktrin gereja, ya, oleh ritual-ritual gereja. Sudah tidak bisa lagi Anda menekan jemaat. Lalu jemaat akan mencari dengan sendirinya. Kalau gitu kemana acuan kita dalam beribadah?
maka mereka akan back to the Bible. Udah aja balik ke Alkitab, apa yang ditulis di Alkitab. Kalau di Alkitab nulis Allah itu satu, imani Allah itu satu. Siapa Allah yang satu? Yesus Kristus. Nggak usah diputer-puter pakai Bapa dalam nama Yesus. Ya. Tuhan Yesus sekarang ini untuk menipu. Iblis itu tipuannya luar biasa. Semua gereja sekarang teriak-teriak Tuhan Yesus loh. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku berdoa kepadamu dalam nama Yesus. Salah enggak? Enggak. Karena Yohanes 16 ayat 26 suruh berdoa kepadaku. Yohanes 14 ayat 14 berdoa kepadaku dalam namaku. Masalahnya Allahmu tetap Bapa. Lakukan seperti yang kami lakukan, back to the Bible. Yesus Kristus Tuhan Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Titik. Nggak pakai muter-muter Bapa dalam nama Yesus. Ya, begitu baru benar. Ya, sekali lagi, the freedom, kebebasan untuk beragama, untuk menyembah, untuk doa, sudah tidak bisa lagi diatur dengan aturan-aturan gereja. Tidak bisa. Maka semua jemaat akan back to the Bible. Itu profesi yang saya sampaikan. Ya, wahyu kenabian yang saya sampaikan. Ya, di Indonesia yang ngomong begini ya cuman Henry Tandianta, yang bisa membuka bahwa Bapa kiasan Yesus Allah, bahwa ketika Yesus jadi manusia maka di surga ada Allah namanya Yesus juga, cuman Henry Tandianta. Karena saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, maka saya menyampaikan profesi ini, wahyu kenabian ini. Saudara ya, orang yang tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, mustahil Anda punya firman-firman yang sifatnya profetik atau profesi atau wahyu kenabian. Sekarang ini eranya adalah semua jemaat bebas, freedom, punya kebebasan untuk beribadah. Tidak boleh lagi di kotak-kotak, jadi harus sinode ini, harus mengikuti Tritunggal ini, harus mengikuti Katolik model begini. Sudah tidak bisa. Ya, ini wahyu kenabian. Ya, jadi freedom, bebas. Para jemaat dengar baik-baik, kita semua bebas untuk beribadah. Ya, negara juga harus memfasilitasi ini. Tidak boleh lagi mengkotak-kotak ya loh. Ini harus pakai sinode A, B, C, D. Tidak boleh. Ya, jangan heran nanti sinode akan dibubarkan. Ya, ini profetik ya. Ya, akan tiba waktunya ketika jemaat ini sudah punya kebebasan di dalam beribadah, ya, above the church, sudah di atas gereja. Ya, gereja tidak bisa lagi menekan-nekan kepada jemaatnya, kamu harus gini, harus pengakuan iman begini, harus baptisnya begini, harus setiap hari bakar menyan, harus sujud cium pada patung Yesus, harus nyebut Yesus itu putra, tidak boleh nyebut Yesus itu Allah, Allah itu harus Tritunggal, 3 dalam 1, sudah tidak bisa lagi. Freedom, kebebasan jemaat. Lalu jemaat akan pikir sendiri, kalau gitu kita cari tahu di mana standarnya, maka akan back to the Bible. Oh, kembali ke Alkitab, ternyata Alkitab nulis Allah itu esa, esa itu satu. Itu poin pertama. Setelah freedom above the church, nanti ujung-ujungnya freedom above the law. Kebebasan di dalam beragama, meyakini sesuatu, ini saya bicara soal keagamaan, tidak soal yang lain ya. Meyakini sesuatu above the law. Tapi ini sisinya negatif banyak ya. Begini, ini saya buka dari sekarang ya. Kalau ada orang LGBT, saya bebas Pak, saya bebas untuk LGBT gitu ya. Jadi Bapak harus kawinkan saya ya. Karena keyakinan yang saya yakini ini above the law. Meskipun hukum melarang LGBT, tapi saya di atas the law. Ya, harus dinikahkan. Nah, ini sisi negatifnya. Makanya di negara-negara maju yang tingkatnya sudah masuk di dalam freedom above the law, di sana terpaksa harus menikahkan LGBT. Kalau nggak mau menikahkan, pendetanya dianggap menghalangi hak asasi manusia. Ya, urusan menikah itu kan urusanku toh Pak. Ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Ya, terpaksa juga nanti melegalkan yang disebut dengan poligami. Ya, poligami itu kan hakku toh. Tapi Alkitab kan itu kan Alkitab. Saya above the law. Ya, above the law, kebebasan, kecuali kalau saya bertindak kriminal baru nggak boleh. Ya,
membuat onar, kriminal, membuat kejahatan itu baru tidak boleh. Tapi kalau urusan aku mau kawin nama LGBT, ya, ya, terus mau punya istri 5, ya, laki punya istri 5, atau yang Alkitab mencatat sih istri punya suami 6. Pernah ada nggak satu istri suaminya 6? Ya, Alkitab menulis itu, ya, orang Samaria itu, ya, ya, itu. Tapi itu nanti ya, kayaknya masih lama kalau itu ya. Kalau freedom above the law itu masih lama. Nanti kita akan dihadapkan seperti itu ya. Cerai boleh. Akhirnya ya terpaksa boleh karena above the law. Alkitab nggak boleh cerai, itu kan Alkitab. Kalau Anda tidak melegalkan perceraian ini ya berarti Anda melanggar, ya. Karena itu kebebasan kami. Gitu. Kami mau makan babi boleh, nggak boleh Anda larang kami makan babi. Kami mau makan tikus pun boleh. Tikus kala jengking mau tak makan boleh, itu namanya freedom above the law, ya. Jadi Anda tidak bisa lagi itu haram, itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa lagi itu. Tapi nanti yang sekarang step kita adalah freedom above the church. Gereja sudah tidak bisa lagi menghalangi seseorang untuk beribadah, menyembah, meyakini sesuatu. Oke, itu profetik, ya, profesi, ya, wahyu kenabian dari saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ingat, profesi kenabian hanya bisa disampaikan oleh Allah kepada seseorang yang hanya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Kalau Anda tidak menyembah ini tidak mungkin, karena kenabian itu nabi rasul semua yang milih Yesus. Efesus 4 ayat 11. Padat, singkat, dan clear. Jika Anda memerlukan pertanyaan seperti hal-hal seperti ini, kami menyediakan waktu WA otomatis boleh, ya, dari mana saja. Dan sekarang nanti semua orang Muslim juga akan pusat tanyanya ke Kristen, gitu. Karena sudah above the church, gitu. Kita sudah di atas ini, boleh kita melakukan itu, tidak boleh lagi maksa-maksa, ya. Nanti kalau kita sudah above the church, ya, freedom above the church, kan orang nggak diriin gereja lagi. Oh iya ya Pak ya, jadi nggak ada lagi ribut-ribut gereja dilarang. Wah bener ini, Alkitabiah ini, betul, ya. Makanya ini profesi profetik, ya. Terus orang Muslim juga akan tanya, ini sudah dimulai. Semua orang Muslim sekarang tanyanya ke Allah Esa, nggak mau tanya ke Pendeta Tritunggal. Kalau tanya ke Pendeta Tritunggal 2 menit ngegas ribut. Tanya ke HTD, ke Allah Esa 3 jam juga santai-santai, ya. Semua akan berpusat ke sini nanti. Anda yang dari Katolik akan balik ke Bible. Iya, mending tanya sama Allah Esa deh, gereja Allah Esa, ya. Protestan, Nasrani, karismatik, semua akan ke sini semua, ya. Sebab Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menolak, Anda menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah, mustahil pikiranmu dibuka. Jadi kalau pikiranmu dibuka mengerti kitab suci, mutlak harus sembah Yesus, iman pada Yesus, tok, nggak pakai muter-muter pakai bapak-bapak segala. Anda mau mengalami seperti saya? Lakukan dulu penyembahan, pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu dulu. Lalu nanti semua akan bertanya kepada kita. Ya, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang duduk di tahta surga, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.